kali ini penelusuran sampai ke hutan ya. Kita mau mengunjungi lahan kopi milik Pak Andi. Halo Sobat Kilat, dimanapun Anda berada, kali ini kembali lagi bersama saya. Saya lagi berada di lahan kopi miliknya Bapak Andi. Bapak Andi ya? Bapak Andi. Nah, ini wilayahnya ada di Jember, Kecamatan Mayang, di Desa Seputi ya Pak? Seputi Atas. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Pak Andi bagaimana tips, trik, dan cara aplikasi pupuk kilat di tanaman kopi. Karena dilihat dari perkembangan pertumbuhan atau buah kopinya itu sangat bagus sekali. Pak Andi, ini luasan lahan berapa ya untuk tanaman kopinya? 1 hektar. 1 hektar ya. 1 hektar. Usianya sudah berapa? 3 tahun. Usia 3 tahun. 3 tahun. Nah, ini Pak Andi sudah pakai pupuk kilat di lahan ini sudah berapa kali aplikasi? 6 kali aplikasi. 6 kali aplikasi. Boleh diceritakan Pak, bagaimana cara aplikasinya, dosisnya berapa gitu? Dalam pengaplikasian pertama, setelah panen, aplikasi 5 tutup. 5 tutup 5 tutup per 16 liter. per 16 liter ya. Selanjutnya setelah habis bunga, aplikasi lagi 1 kali lagi 6 tutup. 6 tutup. Terus terakhir udah kelihatan buahnya agak besar, pengaplikasian terakhir Pengaplikasian terakhir 8 tutup. 8 tutup. Berarti dosisnya itu ditingkatin. Ditingkatkan. Dari 5, 6 ke 8 ke gitu ya. 8. Tangki yang dipakai 16 liter. 16 liter. Berarti dalam 1 tahun itu 3 kali aplikasi. 3 kali aplikasi saya. Kalau untuk ada nggak Pak jadwal bulanan atau bulan tertentu kita harus semprot pupuk kilat? Ya kalau saya sih cuma lihat ini aja Mas, dari pertumbuhan. Kalau bunga, habis bunga itu saya semprot. Lagi 2 bulan atau 3 bulan semprot lagi. Sebenarnya yang lebih bagus itu sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Kalau bisa. Kalau bisa. Bisa. Cuman ini 1 tahun 3 kali aplikasi itu udah 1 bagus. tahun 3 kali udah bagus. Udah bagus. Kelihatan dari Iya, buahnya lebih hasilnya udah lebih ini dah. Lebih kelihatan kelihatan. yang pakai kilat. Nah. Namun untuk pupuk dasar tetap Pupuk dasar tetap. cuma bisa dikurangi. Oh iya. Udah mengurangi. Berarti penggunaan aplikasi pupuk kilat ini bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Pengurangan. Nah, ini Pak Andi, dari segi pertumbuhan, entah tunas, percabangan, ataupun dari perkembangan buahnya itu bagaimana setelah pakai pupuk kilat? Alhamdulillah setelah pakai pupuk kilat, pertumbuhan tunas itu berkembang pesat dan panjang, terus buahnya lebih rapat. Oh, lebih rapat ya? Hasil buahnya lebih rapat. Alhamdulillah setelah pakai pupuk kilat saya penghasilannya lebih meningkat. Lebih meningkat. Dan buahnya lebih besar. Berarti secara tonase lebih tinggi ya Pak? Lebih tinggi Hasilnya. hasilnya lebih tinggi. Terus pemakaian pupuk kimia mengurangi. Dari segi ketahanan tanaman terhadap hama penyakit itu bagaimana Pak? Ketahanan terhadap penyakit itu ya lebih kuat lah, lebih tahan dengan pupuk kilatnya.
Karena apalagi musim kemarau itu lebih kuat, lebih tahan lama, lebih tahan yang pakai pupuk kilat. Soalnya tadi dilihat dari buahnya itu kan kadang ada hama semut, terus ada jamur gitu. Iya, Setelah pakai pupuk kilat itu lebih tahan ya? lebih tahan alhamdulillah jamurnya, dan dengan biji gagal panennya itu mengurangi, Oh, lebih berarti bagus. meminimalisir kerusakan pada buah Kerusakan buah, juga. Jadi lebih optimal gitu. iya, lebih bagus. Jadi ini Pak Andi, selain pengaplikasian pupuk kilat ya, untuk perawatannya ada nggak tips trik khusus mungkin dari pemangkasan atau mungkin pemilihan tunasnya itu kayak gimana? Iya ada. Karena kalau tidak ada pemangkasan atau pemilihan tunas itu meskipun pakai bahan apa aja tetap kurang bagus, kurang maksimal. Cuman kalau udah perawatannya sempurna, terus ditambah aplikasi kilat, itu lebih bagus dan lebih menguntungkan lah buat ke petani, itu lebih menguntungkan. Dan pemilihan tunasnya itu kan seperti sekarang udah habis buah, kalau memang udah harus potong ganti tunas yang baru untuk buah yang selanjutnya. Oh ya ini Pak, saya mau tanya dosis tadi ya, kembali lagi ke aplikasi. Ya, Biasanya kan petani itu kan beda-beda nyemprotnya, mungkin dalam satu baris ada sekitar katakanlah 25 pohon ya. Itu kadang ada yang habis 1,5 tangki atau habis 1 tangki. Nah kalau Bapak itu tekniknya gimana buat lebih menghemat pupuk biar tapi tetap maksimal lah sih? kalau itu saya tetap satu baris itu 1 tangki, ya paling enggak lah 25 pohon sampai ke 30. Sampai ke 30 itu 1 tangki 16 1 liter tangki 16 liter pengaplikasiannya. dosis 5 sampai 8 tutup. Iya. Untuk biaya perawatan dari khususnya pemupukan ya Pak, Ya. kalau boleh tahu ini kan bisa dibilang pupuk premium yang harganya mahal, tentu kualitasnya terjamin. Iya. Nah, apakah dengan Bapak menggunakan pupuk ini dengan yang tadi Bapak bilang hasil tonasenya meningkat, otomatis kan pendapatan juga meningkat. Iya, juga. lebih Nah meningkat. itu bisa mengcover biayanya nggak Pak untuk menggunakan pupuk kilat yang terjangkau harganya mungkin mahal? Alhamdulillah meskipun barangnya mahal, cuman kualitasnya ya bagus dan hasilnya juga memuaskan. Jadi lebih menguntungkan lah. Daripada nggak pakai pupuk kilat, lebih baik pakai kalau menurut saya, karena hasilnya lebih menguntungkan, lebih tonasenya lebih tinggi, lebih banyak, pendapatannya lebih banyak. Bertambah modal, ya otomatis tambah hasil. Tambah kan hasil. gitu. Jadi seimbang ya Pak, hasilnya Seimbang, nambah. Meskipun nambah modal gitu. nambah modal kan hasilnya juga nambah. Cuman kan Bapak juga bisa mengurangi modal Kimia. pupuk kimianya karena diganti sama pupuk kilat ya. Pupuk kilat. Menurut saya sih sama aja. Lebih menguntungkan sih, lebih menguntungkan pupuk kilat meskipun harganya terjangkau mahal. Karena bahan kimianya kita akan mengurangi juga. Jadi hitungannya itu sama aja dengan tidak pakai pupuk kilat, tapi kimianya lebih banyak. Kita pakai pupuk kilat kan kimianya dikurangi. Tapi hasil meningkat. Hasilnya meningkat. Lebih menguntungkan Lebih pakai menguntungkan. pupuk kilat daripada nggak pakai. Dan hasil buahnya ya juga terlihat kan hasilnya lebih besar, dan buahnya itu lebih rapet, jauh daripada yang nggak pakai itu jauh. Nah ini Pak Andi, untuk aplikasi pupuk kilat sama kimianya itu bagaimana Pak jarak rentang waktunya? Terus apakah pupuk kimia dulu, apa kilat dulu atau dibalik? Gimana? Boleh diceritakan? Oh, kalau pengalaman untuk saya sendiri itu saya kimia dulu. Kimia dulu. Kimia, habis itu spray lagi 4 bulan, kimia lagi pakai Ponska untuk pemberat. Habis itu spray lagi. Spray lagi. Nah itu jarak kimia sama pupuk kilatnya itu berapa hari atau berapa minggu? Saya pakai itu 2 minggu.
2 minggu dari kimia, kimia. baru spray. Berarti aplikasi pupuk dasar dulu, Iya. baru 2 minggu. 2 minggu Spray baru pupuk spray kilat. pupuk kilat. Nah ini Pak Andi, tadi kan saya juga sudah cek buah-buah kopi yang pakai pupuk kilat sama enggak ya. Iya. Nah ini ada perbedaan Pak Andi. Di mana buah yang sama-sama merah, yang mulai merah ya, Mm-mm. atau mulai panen, itu buahnya agak kecil yang enggak pakai Iya. pupuk kilat. Sama yang pakai pupuk kilat itu lebih besar. Soalnya kan kandungan di pupuk kilat itu kan selain NPK juga ada hormon. Iya, benar. Jadi bisa untuk merangsang buah perkembangan buah lebih perkembangan besar ya. buah. Makanya hasilnya tonasenya itu lebih tinggi. Iya, benar. Nah, bagi para petani seluruh Indonesia, kalau udah pakai pupuk kilat, urianya dikurangi karena kadar airnya udah besar, biar nggak pecah pohon. Kalau udah pecah pohon bisa merusak. Oh ya, itu salah satu tips Iya, lain ya Pak. salah Mengurangi penggunaan. mengurangi penggunaan urea. Kalau saya udah nggak pakai sama sekali urea, saya cuma pakai ZA sama Ponska aja. Sama Polska. Saya minta kesan dan pesan buat petani kilat yang mungkin belum menggunakan ataupun yang sudah menggunakan atau yang mau mencoba ke tanaman kopi. Mungkin ada yang disampaikan. Bagi petani kopi seluruh Indonesia, jangan takut dengan harga mahal pupuk kilat, karena kualitasnya emang bagus, hasilnya juga melimpah. Barang mahal, hasil bagus, udah pasti itu. Jadi buat petani Indonesia jangan pernah takut lah pakai pupuk kilat, biar sama-sama merasakan hasil melimpah. Terima kasih Pak Andi sudah memberikan tips dan triknya terkait Ya, budidaya tanaman kopi. sama-sama. Semoga bermanfaat buat Pak Andi juga, buat Amin, saya amin, dan juga amin, buat amin. para petani. Amin. Baik Sobat Kilat, itu perbincangan saya dan Pak Andi. Kita sudah membahas tips dan trik perawatan budidaya tanaman kopi. Next kita akan cari tanaman-tanaman yang lain biar teman-teman petani juga bisa belajar tentang ilmu budidaya pertanian bersama pupuk kilat. Pupuk kilat lebih cepat, itu baik.